Shalom Siloh Kids. Sebelum memulai ibadah online sekolah minggu, ada pesan loh dari teman-teman. Yuk kita lihat. Yuk teman-teman, kita siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Teman-teman sudah mandi belum? Pasti sudah dong. Kan mau ketemu Tuhan Yesus. Jadi harus rapi dan bersih. Setelah itu siapkan tempat yang nyaman untuk kita beribadah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan tertib ya. Gak lama kok. Sudah dengar kan pesan tadi dari teman-teman? Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Siloh Kids. Apa kabar hari ini? Udah siap memuji Tuhan belum? Udah pada mandi belum? Kak Yuni udah mandi belum? Udah sarapan belum Kak Yuni? Sudah dong Kak Ria. Siloh Kids di rumah udah siap belum memuji Tuhan? Yuk sebentar kita mau memuji Tuhan. Handphonenya dimatiin dulu kalau lagi main game. Buat nonton online aja. Sip. TV-nya juga dimatiin dulu. Yuk sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu teman-teman. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk masih bisa bersekolah minggu Tuhan. Walaupun dengan online, tapi biarlah hati kami tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu tetap ada dalam hidup kami Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah Tuhan, Kau sertai dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Engkau siapkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita udah berdoa, kita mau memuji Tuhan Kak Yuni. Oke, siap Kak Hari Ria. ini hari yang luar biasa kan? Wah, luar biasa. Ya. Yuk teman-teman kita mau nyanyi hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Jadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka. Bersuka dalam Tuhan.
bersukacita. Kak Ria bersukacita? Bersukacita. Ya, adik-adik di rumah pasti juga bersukacita karena kita bisa ibadah bersama. Ada lagi teman kita, 2 teman kita yang lebih bersukacita karena Kak Ria, 2 teman kita ini boleh berulang tahun di minggu ini. Bagaimana kalau kita sebutkan sekarang? Ada berapa orang lah? Ada 2 yang berulang tahun. Siapa aja? Teman-teman, mau tahu nggak? Nah, kakak-kakak sebutkan ya. Yang pertama, tanggal 15 Februari ada kuisi. Ini dia. Satu lagi Kak Ria, siapa ya? Kalau ini dari kelas Alitia Kak Yuni, namanya dari Pinpin. Oh iya, Ini tanggalnya. loh orangnya. Oh iya, tanggal 19 ya? Oh iya. Iya. Adik-adik, sekarang ada fotonya ya. Kita mau ucapkan selamat ulang tahun. Kita mau lambaikan tangan. Kita mau katakan selamat ulang tahun kuisi Pinpin. Tuhan Yesus memberkati. Siap? Ayo bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri semua. Siap ya Kak Ria? Dihitung dong Kak Yuni. Oh 1, 2, iya. 3. Dihitung biar bersama-sama ya. Sambil lihat fotonya ini. 1, 2, mulai. Selamat ulang tahun kuisi Pinpin. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Kak Yuni, kita kan punya tangan, kita Iya. punya kaki. Iya dong. Tapi boleh dipakai sembarangan nggak sih? Buat mukul teman, Tidak buat boleh. nakali mama. Wah jangan. Kalau disuruh Tidak mandi kita boleh. lari-lari. Wah jangan Kak Ria. Nanti harus nurut kita. Harus kita gunakan dengan baik, baik. ya. Harus berhati-hati Kak Ria. Yuk teman-teman kita mau muji Tuhan lagi. Tetap kita bangkit berdiri. Iya. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Apa lagi Kak Ria? Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Mata. Hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Wah Kak Yuni, kita kan emang harus berhati-hati. Iya. Tapi teman-teman di rumah, kan kita tadi pakai gerakan, teman-teman di rumah juga ikut pakai gerakan yuk. Iya betul. Iya. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan
kaki, pakai tubuh kita. Iya. Kita harus menggunakannya dengan memuliakan Tuhan, memuji Tuhan dengan bakat kita. Contohnya kayak kakak-kakak yang di samping ini ya. Iya, betul. Pakai tangannya dengan buat memuji Tuhan. Iya. Buat main alat musik. Nah, teman-teman di rumah, kita kan lagi lagi online ini. Iya. Kita nggak bisa sekolah. Kalau ada yang bisa main musik, kita bisa belajar alat musik di rumah. Tapi yang sederhana, kita pakai tubuh kita aja buat memuliakan Tuhan. Pakai mulut. Ya. 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 Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Ya teman-teman di rumah, satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Satu, jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan dan kakiku. Hitamnya rambut ini, oh teman, dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi, dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat memuji Dia. Wah, kalau teman-teman di rumah bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian dong Kak Yuni. Iya. Kita juga punya teman-teman nih Kak Yuni yang menyembahkan bakatnya buat Tuhan iya. Yesus. Ada yang bisa main alat musik juga. Tapi teman-teman di rumah, adik-adik yang di rumah, biar duduk dulu Kak Ria ya. Oh iya, dari tadi berdiri ya Kak Iya. Yuni. Ya teman-teman di rumah boleh duduk dulu. Terus kita mau lihat bakat teman-teman kita juga. Yuk. Halo teman-teman, pasti semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Teman-teman, di umur kita saat ini ada banyak hal yang belum kita tahu, dan ada banyak hal yang kita masih kesulitan untuk mengatasinya. Kita masih butuh bantuan dan nasihat papa mama. Tapi tahukah teman-teman, ternyata ada kisah-kisah di Alkitab yang menceritakan orang-orang yang lebih unggul dari yang lain. Ada Daniel, Yusuf, Daud, dan masih banyak lagi. Mereka ibadah pintar, lebih unggul, lebih bijaksana dari yang lain. Kuncinya apa ya? Yuk kita baca firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ternyata kuncinya firman Tuhan. Orang-orang yang mengasihi firman Tuhan, mereka akan diberi hikmat yang luar biasa oleh Tuhan.
Ayo teman-teman, kalau kita mau jadi orang-orang unggulan, belajar rajin baca firman Tuhan ya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hore, kita berikan tepuk tangan yuk buat teman-teman kita. Hebat. Ada yang memuji Tuhan dengan alat musik, ada yang menggunakan mulutnya juga untuk menyampaikan firman Tuhan, baca ayat ya. Nah, kita harus menggunakan tubuh kita untuk yang baik-baik, ya, untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik di rumah mau ya, mau kita memberikan yang baik karena Tuhan memberikan tubuh kita itu semuanya hebat, semuanya bagus, semuanya baik. Yuk adik-adik di rumah, kalau tadi sudah duduk sebentar ketika menyaksikan teman-teman, sekarang berdiri lagi. Yuk, kakak tunggu di sini. Semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan Tanganku Kerja Buat Tuhan. Sudah memuji Tuhan, sudah memberikan yang terbaik, sudah dengan gerakan, sudah tadi apa aja Kak Ria ya yang sudah dipakai tangan. Siapa adik-adik yang sudah menggunakan tangannya tadi? Wah, ada kaki Kak Yuni. Oh kaki juga. Iya. Siapa tadi yang melompat? Wah, semua Kak Ria. Terus mulut, oh, buat mulut. memuji Tuhan. Nah, tadi kita memuji Tuhan sama-sama. Betul. Sekarang kita mau gunakan, kita punya dua, kanan dan kiri. Apa ini adik-adik? Dua telinga. Telinga. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau gunakan telinga kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita naikkan pujian firman Tuhan ku dengar.
Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami sudah bisa memuji memuliakan nama-Mu, kami bisa mengikuti ibadah kembali. Tuhan, Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati teman-teman kami yang berulang tahun. Kuisi dan Pinpin, Engkau pimpin kehidupannya, Engkau berikan kesehatan, panjang umur, Engkau jadikan mereka berkat Tuhan. Engkau memberikan masa depan yang gilang gemilang. Engkau juga memberkati orang tuanya, juga saudaranya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuisi dan Pimpin akan memiliki hati yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang tolong kami supaya kami mengerti dan memampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati sebentar Kak Yosa yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Siloh Kids semuanya. Halo, apa kabar? Apa kabar Siloh Kids? Sehat? Gimana toh gerakannya? Sehat, kuat, diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Wah, anak-anak Siloh luar biasa karena tadi saya lihat pada memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh loh. Ada yang pakai gerakan, ada yang jempolnya di atasin, ada yang tanganku kerja buat Tuhan gitu ya. Keren-keren. Tepuk tangan buat anak-anak Siloh Kids ya. Hari ini kita mau dengerin firman Tuhan tentang sesuatu hal, tapi yang sangat dekat dengan adik-adik semua. Nah, adik-adik sebelum kita mau lanjut ke firman Tuhan, coba lihat gambar ini. Kira-kira ada yang tahu ini gambar apa ini? Gambar apa ya? Siapa ya? Pakai helm, kemudian bawa denah, terus lagi ada di proyek bangunan gitu. Apa ya kira-kira? Oh iya, petani. Bukan ya, bukan petani. Apa? Profesinya apa? Arsitek. Wah, jadi arsitek itu yang merancang bangunan ya adik-adik. Dan ternyata arsitek itu bukan cuma ada di zaman sekarang loh. Arsitek itu dari zaman dulu sebelum Yesus lahir pun ternyata ada. Waktu zamannya Musa, waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu ada arsitek. Wah keren. Siapa ya? Nah ini ada tokoh Alkitab yang hebat banget. Tapi kadang itu sering terlupakan karena jarang ya kita dengar firman-Nya tentang dia. Kak Yosa pun juga jarang dengar firman tentang orang ini. Ada yang tahu namanya siapa? Namanya adalah Bezalel dan Aholiab. Wah, namanya susah ya, lumayan susah diingat. Tapi ini keren, orang ini keren. Mereka itu toh punya peran yang sangat penting ketika membangun kemah pertemuan. Nah, jadi Tuhan itu ternyata lebih pintar dari mereka. Tuhan itu gini, Tuhan itu yang merancang semuanya. Tuhan itu minta, oh ukurannya tuh harus segini, bahannya tuh harus ini, pakai emas, pakai kayu ini, jenis ini gitu. Kemudian si Bezalel dan Aholiab ini yang memimpin mereka ketika bangun. Jadi mereka yang nyocokin ini sesuai enggak sama Tuhan, ayo ini dikerjain gitu. Kalau bahasa sekarang itu mandor gitu. Nah mereka ternyata juga pinter loh. Bezalel ini pinter bikin kerajinan. Ini bisa dilihat gambarnya. Wah keren, mereka pinter-pinter. Tapi ternyata karunia itu Tuhan loh yang kasih. Nggak bisa sembarangan orang buat kayak gitu. Kita dapat banyak sekali pelajaran tentang kemampuan yang mereka miliki. Itu yang semua itu kita bisa banyak belajar loh dari Bezalel dan Aholiab. Yang pertama, yuk kita lihat yuk di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Ada yang sudah ketemu? Yang sudah ketemu bisa katakan, uhuy. Woi, wah belum ada yang ketemu ini, saya tunggu dulu deh. Udah ketemu semua? Di Keluaran 31 ayat 2 sampai 3. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan dengan pengertian dan pengetahuan
dalam segala macam pekerjaan. Itu tadi tentang Bezaleel ya. Sekarang kita mau baca lagi di Keluaran 31 ayat yang ke-6. Ini tentang Aholiab. Kita baca 1, 2, 3. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Wah, mereka ternyata itu punya kemampuan membangun itu bukan karena mereka hebat, tapi itu semuanya dikasih Tuhan. Kalau adik-adik lihat, bisa dilihat tuh tulisannya ku penuhi. Coba lihat kata-kata ku penuhi. K-nya huruf besar. Artinya itu Tuhan yang ngomong. Tuhan yang memenuhi mereka dengan roh Allah, dengan keahlian, dengan pengertian. Maka mereka jadi pintar. Mereka bisa membuat semuanya itu luar biasa. Perfect gitu, sesuai yang Tuhan inginkan. Itu semua karena Tuhan yang kasih. Nah, hal ini juga sama dengan kehidupan kita. Kalau talenta kita, kemampuan kita, pengetahuan kita, kepintaran kita, itu semuanya dari Tuhan loh adik-adik. Jadi kalau ada yang ngomong, loh aku kan pinter karena aku latihan terus tiap hari, aku kan kerja keras, aku belajar dari sampai enggak tidur gitu. Ada apa ya? Enggak ada ya yang enggak tidur belajar ya. Aku udah terus-terusan kerja keras kok ini semua masih gara-gara aku. Enggak, itu salah adik-adik. Ternyata itu semua itu karunia dari Tuhan. Loh, tapi benar kalau ketika kita punya talenta terus kita latih terus, itu biar kita bisa tambah keren, tambah bagus mainnya, tambah jos. Tapi semua itu nggak akan bermanfaat, semua itu nggak akan sia-sia kalau Tuhan nggak izinkan. Jadi apapun yang kita lakukan itu semuanya itu asalnya dari Tuhan. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter nari, ada yang pinter ngevlog, ngedit video, main game. Itu semuanya itu karena dari Tuhan ya. Jadi bukan karena kuat hebat kita, semuanya itu atas izin Tuhan. Terus gimana ya? Kalau aku ngerasa aku enggak punya talenta, Tuhan itu aku enggak ngasih aku apa-apa, kok aku enggak bisa apa-apa. Loh, masa toh Tuhan enggak ngasih kita apa-apa? Ikut Kak Yosa ya, setelah ini Kak Yosa mau ajarkan sesuatu buat adik-adik. Ikut Kak Yosa ya, yuk. Hari ini kita mau belajar sesuatu yang simpel. Kalau tadi adik-adik katanya, aku enggak punya bakat apa-apa, yuk coba ikut Kak Yosa ya. Yang di rumah punya kertas, ada bolpen, bisa ikuti Kak Yosa, yang enggak pun enggak masalah, tapi perhatikan firman Tuhan ya. Ya, hari ini kita mau belajar menggambar. Nah, ternyata ada yang bilang gambar tuh angel, ada yang bilang aku tuh enggak bisa gambar. Masa iya sih? Nah, Kak Yosa di sini mau ajarkan adik-adik gambar yang simple. Pertama, kita mau gambar hewan-hewan ya. Kita mau gambar apa ya? Hewan apa? Yang ada di Dora the Explorer. Kita mau gambar monyet. Pertama, gampang kok adik-adik. Kita tuh cuma tinggal buat oval. Tinggal buat oval aja adik-adik. Semuanya bisa ya. Oval, set. Kemudian kita atasnya kasih setengah lingkaran. Setengah lebih sih. Udah. Terus kasih telinga. Yang kiri juga. Kita kasih mata. Bisa diikuti ya di rumah-rumah ya. Di rumah maksudnya. Kasih bola matanya diwarnain hitam. Tinggal dikasih mulut. Kasih rambut sedikit. Sudah jadi bentuk monyet. Wah, ternyata gampang, cuma lingkaran, kasih telinga, kasih mata, kasih senyum, kasih rambut sedikit, jadi monyet. Masih bilang angel, ada yang lebih mudah lagi. Gambar burung merpati itu mudah loh adik-adik. Adik-adik, di sini ada tangannya semua ya. Nah, caranya tangannya ditempelin ke kertas masing-masing. Kemudian kita ikuti gerakan, kita ikuti bentuk tangan kita. Dari sini ya. Yang di rumah bisa diikuti. Set. Kita tambahkan ini supaya nggak bolong. Udah bentuk tangan kita.
Sekarang tinggal ditambah mata. Tambah mata, tambah paruh, tambah mulutnya. Ini kok kayak marah ya? Tambah sayap. Tambah kaki. Udah jadi deh burung merpati. Gampang kan? Nah, siapa tadi yang bilang gambar itu susah? Ternyata mudah, pakai tangan aja jadi. Ternyata cuma gambar lingkaran aja jadi. Oh, mudah. Loh kok Kak Yosa tuh ngapain kok ngajarin gambar? Aku tuh enggak suka gambar. Kak Yosa bukan mau maksa adik-adik suka gambar, enggak. Tapi Kak Yosa mau ngasih tahu adik-adik, ini sebagai contoh yang kecil aja, bahwa kadang itu kita itu merasa semuanya itu susah. Kadang itu merasa, gambar aku tuh enggak dikasih talenta gambar sama Tuhan. Aku enggak dikasih talenta nyanyi sama Tuhan. Kadang itu kita lupa kalau kita tuh sudah dikasih Tuhan karunia yang luar biasa. Jadi teman-teman merasa, aku nggak punya. Padahal sebenarnya itu Tuhan tuh pasti kasih setiap kita itu keistimewaan. Percaya sama Kak Yosa, Tuhan itu pasti kasih keistimewaan setiap anak-anak di sini. Terlebih anak-anak Shiloh Kids semuanya istimewa. Cuma kadang kita itu nggak sadar kalau kita itu punya talenta yang Tuhan kasih luar biasa. Nah, tugasnya kita harus cari tahu terus. Aku tuh dari dulu nyari-nyari kok nggak ketemu ya. Kita mau berdoa, tanya sama Tuhan. Tuhan, talentaku apa? Kemampuanku apa? Nanti Tuhan pasti kasih jawaban. Dan ketika adik-adik mencoba, pasti teman-teman adik-adik di sini semua tahu kalau kalian punya keistimewaan yang berbeda dibandingkan teman-teman semua. Oke? Ya, itu poin yang pertama. Kemampuan yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Oke? Nah, yang kedua, ternyata Tuhan itu selalu punya tujuan dan maksud atas setiap kemampuan kita. Jadi ketika teman-teman di sini ada yang suka ngevlog di YouTube, Kak Yosa tahu nih banyak yang punya YouTube channel nih. Berarti Tuhan itu punya tujuan dan maksud kamu di dunia per-YouTubean. Ketika ada yang suka nyanyi, Tuhan tuh punya tujuan dan maksud buat kamu yang suka menyanyi. Tuhan juga punya maksud buat kamu yang gemar melukis, gemar menggambar, suka main musik. Itu Tuhan juga punya tujuan maksud yang luar biasa. Dan ingat adik-adik, Tuhan itu selalu punya tujuan yang baik. Seperti tadi kita belajar tentang Bezalel dan Aholiab. Tuhan tuh selalu kasih pengetahuan, keahlian, itu pasti tujuannya yang baik. Tapi lewat Bezalel dan Aholiab ini, Tuhan tuh juga mau ngelatih ketaatan mereka. Mereka kira-kira sesuai enggak ya sama yang aku minta? Tuhan bilang gitu. Mereka itu sesuai enggak ya sama yang aku minta sedetail itu? Oh ya BTW ini adik-adik, Bezalel itu ternyata suka dia pengrajin emas juga loh. Jadi sebenarnya Bezalel itu bisa enggak nyolongi emas yang dipakai buat itu? Bisa enggak nguntiti, ngambil dikit-dikit gitu? Bisa enggak terus disimpel nanti dijual? Bisa, karena dia itu mengerjakannya sendiri kadang. Dan dia adalah pimpinannya. Bisa, tapi di situ Tuhan tuh mau nguji bahwa Bezalel dan Aholiab itu taat. Begitu juga dengan kita, ketika Tuhan tuh kasih kemampuan, keahlian, Tuhan tuh mau nguji kita, taat gak sih? Kamu itu gunakan kemampuanmu tuh untuk hal-hal yang baik gak sih? Untuk taat sama aku gak sih? Sesuai dengan apa yang Tuhan mau gak sih? Tuh. Jadi Tuhan tuh punya banyak tujuan yang pasti itu akhirnya akan baik. Tapi juga banyak loh adik-adik yang orang dipakai talenta luar biasa, punya talenta, kemampuan, keahlian yang luar biasa, tapi buat hal-hal yang jahat. Misalnya nih, coba dilihat gambar ini. Sling. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini namanya hacker. Wah, hacker itu sebenarnya tuh adik-adik, mereka itu adalah orang-orang yang pinter. Mereka orang-orang yang bisa membuat teknologi, membuat software, membuat sistem bank, macam-macam. Tapi mereka gunakan untuk mencuri uang. Ada yang mencuri uang, ada yang untuk transaksi barang ilegal. Apakah itu yang Tuhan mau? Wah, enggak, salah besar. Padahal Tuhan itu mau ciptakan mereka tuh untuk sesuatu yang keren.
untuk kebaikan umat manusia, tapi malah mereka gunakan untuk membobol bank, untuk mencuri uang. Jangan sampai kita itu seperti itu adik-adik. Kita punya talenta yang luar biasa, tetapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, kita mau kreatif dalam menggunakan talenta kita. Kita mau asah terus, kita mau berkarya. Sayang adik-adik kalau kita punya talenta tapi nggak dipakai. Tuhan sudah kasih itu secara gratis dari kita lahir dan setiap orang itu pasti punya. Oleh sebab itu kita mau pakai itu buat kemuliaan nama Tuhan. Dan untuk memberkati orang lain. Bukan malah jadi kejahatan, tetapi untuk kebaikan orang lain. Amin. Siapa yang di sini mau pakai talentanya buat kebaikan orang lain? Siapa yang mau talentanya buat kemuliaan nama Tuhan? Wah, semuanya angkat tangan. Tepuk tangan buat anak-anak Shiloh Kids. Yeay, pintar. Oke. Nah, dari sini juga kami juga mau mengajak para orang tua yang mendampingi anak-anak saat sekolah minggu. Kami mengajak orang tua untuk mendukung dan mengarahkan talenta anak-anak. Jangan sampai mereka menyalahgunakan talenta mereka untuk hal-hal yang negatif. Tetapi kita mau arahkan mereka untuk pakai untuk kebaikan orang lain, untuk memberkati orang lain, terlebih juga untuk menaati dan sesuai dengan panggilan Tuhan. Oke? Ya, adik-adik, kita ketika punya talenta itu, Tuhan itu juga punya maksud lain. Selain satu tadi, Tuhan itu kemampuan yang kita punya itu dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan punya tujuan dan maksud atas setiap kemampuan kita. Yang ketiga, ternyata tuh Tuhan tuh punya tujuan biar kita itu bekerja sama loh. Ketika kita punya talenta, Tuhan itu bilang kerja sama, jangan buat dipek dewe gitu. Seperti Aholiab dan Bezalel, ketika mereka mengerjakan itu mereka nggak berdua loh. Ketika mereka membangun kemah pertemuan, mereka itu nggak berdua. Mereka ajak orang-orang Israel yang lain, mereka kerja bareng. Dari situ mereka bersosial, mereka bekerja sama, gotong royong. Itu yang Tuhan mau juga loh. Ternyata tidak cuma buat dirinya sendiri, tetapi semua orang juga merasa terberkati. Tuhan sudah ciptakan kita dengan talenta yang beragam, semuanya itu indah. Jadi kita mau pakai juga buat orang lain. Kita bisa gabungkan semuanya. Yang sini pinter nyanyi, yang sini pinter musik, ketika kita jadikan satu, wah luar biasa. Seperti contoh eksperimen ini ya. Kak Yosa mau ajak adik-adik semua buat kita melakukan percobaan IPA. Karena sudah lama nggak sekolah, kita kadang kalau di sekolah percobaan IPA ya, kita mau belajar sesuatu dari percobaan IPA ini. Yuk kita lihat. Halo semuanya, kembali lagi. Sekarang kita ada di tempat eksperimen. Wah, kalau bahasa kerennya laboratorium. Oke. Ya, karena kita mau percobaan kita harus pakai jas lab dulu. Wah, supaya keren. Terus kita pakai pengaman mata. Wah. Tapi kok budak ya? Enggak usah aja lah. Oke. Kak Yosa di sini sudah sediakan ada 3 warna. Ada merah, kuning, dan biru. Bukan merah, kuning, hijau. Kalau merah, kuning, hijau nanti reggae ya. Tapi merah, kuning, biru. Nah di sini Tuhan ciptakan warna-warna ini spesial loh adik-adik. Merah, ada yang suka merah? Mana suaranya yang suka merah? Wah ada 5.000 jiwa. Oke. Yang suka kuning ada berapa? Oh ada 3.000. Terus yang suka biru ada berapa orang nih? Ada 458. Wah, banyak juga ya. Walaupun nggak banyak yang suka yang merah sama biru ya, yang kuning sedikit, nggak masalah. Tuhan tuh kalau ciptakan semua warna ini istimewa, spesial. Walaupun yang suka sedikit, tapi kalau nggak ada warna kuning, masa kita mau makan pisang warna merah, kan nggak aneh toh. Tuhan tuh ciptakan warna ini semuanya indah. Ya. Satu-satu merah, kuning, biru, semuanya luar biasa. Oke, nah hari ini Kak Yosa mau belajar, ngajak adik-adik belajar tentang warna. Ada merah, kuning, biru. Gimana ya jadinya kalau mereka digabung-gabungin ya. Yang merah, kita masukin sendok dulu. Yang merah kita coba tuangin ke depan sini ya.
Merah dulu, sini taruh sini biar kelihatan. Bisa lihat adik-adik ini warna merah. Kira-kira kalau digabung sama warna kuning jadi apa ya? Tambah lagi kuningnya, tambah terus dicampur diudak. Lama nih, dituang aja langsung. Wih, warnanya ada di warna oranye. Wah, keren. Tadinya cuma merah, sekarang ada warna oranye. Beda ya warnanya? Wih. Oke, ada warna oranye di sini. Sekarang kita selanjutnya. Warna merah sama biru. Belum coba, kita merah dulu. 2 sendok. Kemudian warna biru. Serasa lagi masak-masak ini. Jadi warna apa ya? Ya, sebenarnya ini warna ungu adik-adik, tapi karena warnanya bercampur, jadi ini sebenarnya ungu. Tapi adik-adik di sini bisa melihat ada perubahan warna. Dari yang tadinya merah sama biru tok, sekarang tambah warna ungu. Tapi kita mau lihat ini ternyata ada warna yang berbeda. Sekarang kita mau coba lagi warna, beda lagi apa ya? Kuning dan biru. Kuning dulu ya. Kita mau tambahkan dengan warna biru. 1, 2. Wah, jadi warna apa ini adik-adik? Hijau. Wah, keren. Ternyata warnanya jadi banyak. Ternyata keren ya, warna kalau dicampur-campur bisa jadi berubah warna. Ada oranye, ada ungu, ada hijau. Tadi yang warnanya 3, sekarang jadi 6 warna. Sebenarnya kalau dicampur lagi ada lagi yang lain. Tapi kita mau belajar dari eksperimen ini. Yang pertama adik-adik, kita mau belajar bahwa waktu kita dilahirkan, Tuhan itu kasih kita karunia-karunia yang spesial. Kemampuan yang spesial. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru. Dan semuanya itu indah. Gak ada yang gak suka. Semuanya itu Tuhan kasih yang indah-indah. Nah, tapi ketika kita pakai sendiri, kemampuan kita merah aja, udah merah aja, dan ini buat aku. Apakah ada warna lain? Gak ada. Ketika kita punya kuning, udah aku mau kuning aja, ndak usah gabung sama orang lain. Aku punya ini aja, ndak usah, nggak mau yang lain. Apakah bisa menghasilkan warna yang indah lagi? Enggak. Ternyata kalau kita punya kemampuan dipakai sendiri, jadinya ya udah itu aja. Tidak ada sesuatu yang spesial. Padahal Tuhan pengen setiap kita punya talenta, punya kemampuan itu yang selalu berkembang, yang selalu kreatif. Seperti anak-anak Siloh kan incredible. Intimacy, kreatif. Ya, yang kedua ini yang paling penting kreatif ini, kita harus kreatif. Nah, ketika kita bersama dengan orang lain, kita kerjasama, terlebih buat memuliakan nama Tuhan, hasilnya luar biasa. Ada oranye, ada ungu, ada hijau. Ditambah lagi kemampuan kita masing-masing merah, kuning, biru. Ketika dicampur semua, jadi pelangi yang luar biasa adik-adik. Dari percobaan tadi, kita belajar. Tuhan itu sudah ciptakan kita dengan talenta-talenta yang semuanya itu indah, semuanya itu istimewa. Tapi ketika kita gunakan talenta, kemampuan itu, keahlian itu untuk orang lain, kita kerjasama, kita kalau sekarang itu kolaborasi gitu ya dengan orang lain, ternyata lebih indah lagi loh. Kita jadi anak-anak yang kreatif. Jadi kesimpulannya semua adik-adik dari semua ini apa? Kita mau salurkan, kita mau latih semua kemampuan kita yang Tuhan kasih secara cuma-cuma. Kita mau pakai itu, kita mau berkarya, jangan sia-siain yang Tuhan sudah kasih. Kita harus bersyukur kalau Tuhan sudah kasih kemampuan buat hal-hal yang luar biasa. Kita mau syukuri, caranya gimana bersyukur? Kita pakai talenta itu untuk kebaikan, untuk kebaikan orang lain, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau di setiap kehidupan kita. Kalau misalnya adik-adik di sini ada yang suka masak, bisa
kita masak kue buat orang tua kita. Pah, ini ada kue. Apalagi ini kan lagi pandemi, adik-adik di rumah, daripada di rumah kita main game, daripada kita di rumah gabut, ya. Kita buat roti. Ada yang bisa suka buat kerajinan, pernak-pernik. Kenapa enggak kita buat perhiasan di rumah kecil-kecil dari alat-alat yang kecil, kemudian kita buat cincin, gelang, kalung. Itu akan lebih bermanfaat adik-adik daripada adik-adik bingung mau ngapain. Kita kan mau berusaha, kita kan mau punya kemampuan yang harus diasah terus gitu. Nah, kalau yang suka buat video seperti yang Kak Yosa tadi bilang, yang suka nge-YouTube, ada yang suka nge-vlog, ada yang suka akustikan sama ngerekam di rumah di video. Kita mau buat video ya yang keren daripada kita tidak ada kerjaan di rumah. Seperti pandemi kayak gini, bosen, kita mau berkarya. Yang suka melukis di rumah, kenapa enggak kita mau gambar? Buat satu buku gambar, ini loh karya-karyaku selama pandemi ini. Siapa tahu besok kalau dijual, harganya mahal sampai miliar-miliar. Keren. Banyak loh Tuhan yang pakai luar biasa. Gambarnya cuma abstrak tapi itu harganya sampai mahal banget. Dan itu memberkati orang lain karena mereka gunakan itu untuk donasi. Keren. Yuk mulai hari ini kita mau belajar. Gunakan kemampuan kita untuk memberkati orang lain, untuk menggenapi panggilan Tuhan. Banyak sekali cara untuk kreatif. Dan untuk kita kreatif itu dimulai dari hal-hal yang simpel ketika kita di rumah. Kita mau pakai kemampuan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa nanti karya-karya mungkin yang tadi ikut gambar, nanti setelah ini diwarna, kemudian kita foto. Yang gambar, yang buat roti, kita bisa foto, nanti kirimkan ke guru sekolah minggu ya. Boleh nanti dikirim, wah nanti biar guru-guru di sini, wah ternyata anak-anak Shiloh Kids sudah melakukan firman Tuhan. Wah ternyata anak-anak Shiloh Kids sudah mengasah berkarya, sudah anak-anak yang kreatif. Itu pasti keren. Oke, kita tunggu ya videonya, kita tunggu kuenya kayak apa nanti di foto, gambarnya kayak apa, wah sip. Kita mau belajar untuk kreatif, kita mau belajar untuk memakai kemampuan kita dan gak nyanyain kemampuan itu. Kita mau angkat satu pujian. Kalau hidup ini adalah sebuah kesempatan adik-adik. Hidup itu tidak dua kali, ketika nanti kita kembali ke rumah Tuhan, ya sudah, itu terakhir. Dan ini satu-satunya kesempatan kita, ketika Tuhan sudah kasih itu, kita mau manfaatkan kesempatan ini buat memuliakan Tuhan lewat keahlian kita. Seperti Bezaleel dan Aholiab, mereka gunakan kesempatan, mereka gunakan keahlian yang Tuhan beri untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini harus apa? Harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini bener adik-adik, hidup ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Bila saatnya nanti kalau aku sudah gak bisa apa-apa, kalau kita sudah lanjut usia, kita gak bisa pakai lagi kemampuan itu. Kita nggak nyesel adik-adik, kita sudah punya rencana kita sudah punya kehidupan yang memanfaatkan talenta dari Tuhan. Oleh sebab itu kita mau belajar mulai hari ini, kita mau pakai talenta kita untuk memberkati orang lain, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian ini lagi, katakan, hidup ini
adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Sekali lagi kita mau katakan, hidup ini sudah jadi berkat. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan seperti Aholiab dan Bezalel. Engkau sudah beri talenta itu, Engkau sudah beri keahlian itu Tuhan buat setiap kita. Kami mau belajar Tuhan, pakai itu untuk kebaikan. Kami mau belajar pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajarkan kami untuk jadi berkat Tuhan, terlebih untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat talenta, terima kasih Tuhan buat kepintaran, keahlian yang Kau berikan setiap kami. Kami tahu Tuhan Kau selalu punya tujuan dan maksud Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk mengerti apa yang Kau mau Tuhan. Berkehendaklah semau-maumu Tuhan, agar kami menjadi apa yang Kau mau Tuhan. Kami mau pakai apa yang kami punya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga tahu Tuhan, ketika Engkau memberi kami sesuatu yang istimewa, itu artinya Engkau sedang menguji kami, menguji ketaatan kami Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga ketika akhir nanti Tuhan, Engkau dapati kami sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan panggilan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ampuni Tuhan setiap kami apabila kami enggak sesuai dengan Engkau Tuhan. Ampuni Tuhan apabila kami memanfaatkan talenta kami untuk hal-hal yang negatif Tuhan, untuk hal-hal yang enggak Engkau mau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan mulai detik ini Tuhan, mulai hari ini kami mau berjanji, kami mau berusaha semaksimal mungkin untuk pakai karunia dari Engkau, untuk pakai talenta dari Engkau, untuk kebaikan, untuk memberkati orang lain dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh firman ini, kami serahkan juga seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah atas hidup kami. Di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak Siloh bisa katakan, amin. Wah, firmannya luar biasa Kak Yuni. Hebat. Teman-teman di rumah juga hebat dari awal sampai akhir dengerin Oh dengan iya. baik.
Ada sih tadi yang ke belakang sebentar, tapi terus duduk lagi. Nggak sambil nonton TV juga ya. Iya, nonton TV-nya, Habis ini. tayangannya. Ada yang nonton TV Kak Ria, Oh iya, tapi lewat tayangannya TV, silau iya. gitu. Iya, adik-adik di rumah tetap setia mengikuti ibadah online ya. Tetap terima berkat dari Tuhan. Ditunggu ibadah selanjutnya. Hari Minggu besok Tetap hari di jam yang Minggu. sama, di channel Oke, yang sama. iya. God bless. Dadah, God bless.